Selamat malam Bu Juni. Selamat malam Bu Dewi. Gimana kabar Ibu malam ini Bu? Sehat Ibu Dewi. Syukurlah kalau begitu. Baik Bu Juni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apa belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu Juni kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Dewi, potensi yang saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah pertama adalah tuh present, kehadiran penuh, dan kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Iya, nah yang menjadi pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan pertama adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baiklah Ibu. Nah, kemudian yang terakhir nih ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, yang indikatornya pertama adalah saya berusaha untuk memancing coach saya untuk mengutarakan, menceritakan masalahnya dan mencari solusinya Ibu. Iya, baik. Kalau begitu Bu, demikian dulu ya Bu, pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Dewi. Iya Ibu. Selamat malam Bu Nurainun. Selamat malam kembali. Assalamualaikum Bu Juni, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ainun. Bagaimana kabar Bu Ainun pada malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, semangat dan harus semangat walaupun malam kita coaching. Iya. Baik Ibu, di waktu kesempatan coaching yang sangat singkat ini, karena nanti durasinya cuma 15 menit, apa tujuan Ibu mengundang saya untuk berbicara ini Bu? Oh, ada masalah yang saya alami yaitu di mana penyampaian pembelajaran di sekolah pada umumnya biasanya kan metode yang lama-lama ya Bu, yaitu dengan metode ceramah. Sedangkan sekarang di pendidikan Merdeka Belajar yaitu kita sudah berhamba pada murid ataupun kita mengistimewakan murid serta pendidikan berdiferensiasi, Bu. Baik Ibu Nurainun. Kalau seperti itu Bu, apalah yang melatar belakangi? Kenapa masa-masa itu muncul Ibu? Nah, itulah Bu, yaitu kurangnya bervariatif ya Ibu model pembelajaran yang ada di sekolah saya, Bu. Baik Ibu, kalau kurang berkreatif, bagaimana langkah-langkah Ibu atau strategi awal Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Ya, terima kasih ya Bu Juni. Mengenai itu saya yang akan harapkan yaitu adanya perubahan di sekolah saya, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Yaitu maunya seperti pakai ice breaking, terus pakai PowerPoint, tidak menggunakan metode ceramah terus Bu Juni. Baik Ibu, seandainya itu Ibu lakukanlah, skala prioritasnya di angka berapa Ibu kalau Ibu skalakan kepada murid itu? Tingkat keberhasilan. Oh, oke. Kalau menurut saya Bu, karena saya bidangnya di eksak ya Bu. Kalau sekarang masih di angka masih 5 Bu.
Tapi yang saya harapkan di angka 8, berleper angka 8, Bu. Baik, Ibu. Berarti Ibu sudah punya keinginan untuk menaikkan lagi skalanya, Ibu. Untuk itu, Bu, apa langkah-langkah Ibu untuk menaikkan skala tadi tersebut? Langkah-langkah saya yaitu saya akan menjumpai kepala sekolah beserta rekan-rekan sejawat saya, Ibu, yang ada di tempat kerja saya, Bu. Baik, Ibu. Seperti Berarti itu, Ibu Bu. selalu mengajak lingkungan sekolah ya, Bu, ya. Terus peran serta siapa yang Ibu harapkan dalam mencapai tujuan Ibu tadi? Ya, itu termasuk ya, Bu. Ya, kalau menurut saya peran sertanya yang utama rekan sejawat, yaitu orang tua murid serta kepala sekolah, Ibu. Oke, Bu. Terus apa komitmen Ibu biar supaya bisa melakukan tersebut? Apa komitmen Ibu? Biar tujuan yang Ibu tadi rencanakan tadi berhasil. Ya, komitmen saya semoga apa yang saya cita-citakan akan berhasil, Ibu. Baik, Ibu. Dengan waktu yang singkat tadi, sudah cukup saya rasa ya, Bu. Ibu sudah mau bercerita dan menemukan solusinya. Saya harap Iya, bagaimana Ibu, iya. perasaan Ibu dengan Perasaan coaching saya ini? sangat senang. Perasaan saya sangat senang, Ibu, karena sudah bisa membagi perasaan saya kepada Ibu, Bu Juni khususnya. Terima kasih Ibu Nur Ainun sudah berbagi cerita dan coaching bersama saya. Saya harapkan ke depan kita bisa ada kesempatan untuk coaching berikutnya, Ibu Ainun. Iya, terima kasih kembali. Selamat malam, Bu Juni. Malam juga Bu Ainun. Malam Bu Juni. Malam juga Bu Dewi. Iya Bu Juni, tadi Bu Juni sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Nur Ainun. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi ya. Nah, yang pertama, pertanyaan saya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi atau Baik, melakukan coaching tadi? Nah, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. baik Ibu Dewi. Menurut saya ketercapaian yang saya inginkan pertama adalah saya melakukan dengan alur tirta. Dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur itu bisa memudahkan coach saya dalam mengubahkan permasalahannya dan mencari solusi atas permasalahan sendiri, Bu. Oke, Bu Juni. Saya sebagai observer ya, tadi proses coachingnya Ibu yang sudah Ibu Juni lakukan, Ibu Inun, sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Nur Ainun juga sudah dapat memperoleh solusi dari masalahnya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan. Iya, Bu. Nah, Ibu Inun juga sudah sangat fleksibel dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya nih, Bu, sebelum menutup perbincangan kita saat ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi untuk memahami bagaimana coach saya sehingga coaching itu menjadi lebih baik lagi. Saya bisa menggali apa permasalahannya dan menggali lagi bagaimana coach saya dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga nanti saya harapkan coach berikutnya akan lebih baik lagi, Bu. Iya, bagus kalau begitu. Baiklah ya, Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Selamat malam dan salam bahagia. Salam bahagia juga, Bu Dewi. Terima kasih. Dah. Baik. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam, Bu Juni. Apa kabar? Baik Bu Ainun. Ibu bagaimana malam-malam hari ini? Bagaimana keadaannya? Sehat juga? Alhamdulillah baik juga, Bu Juni. Bu Juni juga kan? Iya Ibu. Baik Bu Ainun, sebelum kita mulai coachingnya nanti,
Saya di sini berperan sebagai observer. Saya awali dengan membacakan apa yang menjadi rubrik penilaian dalam coaching ini ya Bu ya. Nah, baik Baik, Bu. pada kesempatan ini Bu, saya akan memperhatikan, mengobservasi bagaimana Ibu dengan coach Ibu. Terus yang saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti bagaimana pelaksanaan alur tirta dalam coaching Ibu. Terus pada juga prinsip dari coaching itu. Ada 3 tuh ya Bu prinsipnya Ibu ya. Pertama adalah mencari pertanyaan berbobot. Terus bagaimana coach Ibu menanggapinya dan juga bagaimana memaksimalkan potensi. Baik Bu Ainun, untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanyakan kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat coaching nanti, Bu Ainun? Ya, terima kasih Bu Juni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Juni kepada coaching. Baik Ibu Inun. Pertanyaan kedua ya Ibu Inun, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik saat coaching berlangsung? Oke Bu Juni, yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Seperti itu Bu Juni. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu proses dalam coaching ini? Ya, yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapat solusi permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat kita ketahui cara-cara penyelesaian permasalahan yang dihadapinya Ibu. Baik Bu Ainun, mungkin cukup sekian dulu ya pra observasinya. Semoga coaching Ibu berlangsung dengan baik dan lancar ya Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Juni. Terima kasih juga. Lanjutlah Bu Ainun. Oke. Assalamualaikum Bu Juni. Bu Dewi. Maaf, Bu Dewi. Selamat malam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Puji syukur Bu, sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Dewi. Yang saya Bu Dewi yang menyampaikan sesuatu mau menceritakan apa Bu Dewi malam ini? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Kita ada jadi saya berharap Ibu mau mendengarkan cerita saya ya Bu. Boleh Bu Dewi, nggak masalah. Boleh secara kira-kira 15 menit juga boleh sampai 20 menit Bu Dewi. Iya Bu. Jadi begini Bu ceritanya. Di sekolah saya itu saya melihat siswa ini kok kayaknya ya rasa bosan gitu Pak, Bu dalam belajar. Nah, untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, Bu, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa manfaatkan berbagai macam media, berbagai macam sumber belajar, sehingga pembelajaran lebih menarik lagi, Bu. Gitu, Bu. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Walaupun kita lihat sekarang kan perubahan zaman sudah begitu pesat, namun mereka tetap melakukan pengajaran yang monoton, yaitu menggunakan teknik ceramah saja, begitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Dewi. Mungkin mereka tidak bervariasi ya Bu Dewi. Iya, Bu, betul. Pembelajarannya itu dengan cara berceramah gitu-gitu aja setelah saya lihat sama siswanya. Gimana nih, Bu, pembelajaran? Ya gitu, Bu, malas. Terus siswanya juga tidak antusias dalam belajar, apalagi dalam mengerjakan tugas-tugas karena mereka sudah merasa bosan ketika gurunya melakukan ceramah, Bu, seperti itu. Oh iya, baiklah Bu Dewi. Kira-kira
pada malam hari ini apa yang Ibu butuhkan dari percakapan kita kali ini ya Bu Dewi? Saya itu berharap saya itu ingin adanya perubahan gitu loh, Bu, di sekolah saya ini. Perubahan setidaknya ada perubahan sedikit yang terlihat tuh, ada perubahan di sekolah, yaitu bagaimana cara pembelajaran itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode-metode atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, Bu. Nah, dengan pemanfaatan itu, pembelajaran itu jadi lebih menarik, seperti itu, Bu. Oh iya ya Bu Dewi, perubahan seperti itu harus, maaf ya Bu, perubahan seperti itu harusnya dari dalam diri guru itu juga ya Bu Dewi ya. Bagaimana Betul, cara Bu. seorang guru itu mengajar, jangan monoton seperti itu aja, harus pakai ice breaking. Terus pokoknya bervariatif ya Bu Dewi. Iya, Bu, betul, Bu. Seperti itu yang saya inginkan, Bu. Ya, jadi perubahan yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru, bagaimana yang Ibu harapkan ya Bu Dewi? Begini, Bu, yang saya harapkan itu dari rekan-rekan guru itu yaitu perubahan yang menuju lebih baik, Bu, seperti penggunaan model-model yang bervariasi, terus pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan secara maksimal, Bu, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan oleh guru-guru tersebut, Bu. Oke lah, kalau begitu dari perubahan yang Ibu Dewi lakukan, kira-kira ada level berapa ya Bu? Kalau kita taruh di level 1 sampai dengan 10 perubahan yang udah Ibu alami selama ini ya Bu. Mungkin selama ini level pembelajaran itu masih rendah ya, Bu, tapi saya ingin perubahan itu menjadi ada di level 1, kalau skala 1 sampai 10 di level 8, Bu, saya berharap, Bu. Oh, baik Ibu, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Ibu capai dari rekan-rekan guru sejawat Bu Dewi? Di antara rentang dari sampai dengan 10 tadi Bu Dewi? Saya berharap guru itu ada di level 8, Bu, karena kan sumber belajar itu semua berasal dari guru dan saya berharap guru-guru itu bisa memantaskan dirinya, Bu, begitu, Bu. Oke, oke. Kalau begitu, Bu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan melakukan perubahan pembelajaran itu, Bu Dewi? Membantu rekan-rekan mungkin ya, Bu, saya akan mengajak mereka mengikuti, eee, apa namanya, sekarang pelatihan-pelatihan, Bu, baik secara Ya. maupun secara langsung, seperti itu, Bu. Kan banyak sekarang nih pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, saya juga akan mengajari mereka bagaimana cara menggunakan, eee alat-alat yang mendukung dalam pembelajaran, contoh penggunaan Infocus, terus penggunaan beberapa aplikasi dalam yang aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran untuk Pembelajaran. menyediakan media yang baik, Bu, begitu, Bu. Oh, iya, iya. Seperti melakukan monitoring ya, Bu Dewi ya. Selain Iya. mentoring ya Bu, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Bu? Ya, Bu, strateginya itu, saya akan mengajak mereka untuk secara terus-menerus melakukan perubahan tersebut, sehingga apa yang sudah saya sampaikan mampu mereka lakukan di sekolah, Bu, seperti itu, sehingga pembelajaran itu dapat bervariasi, Bu. Oke, baik. Kira-kira Bu, tadi ada mentoring dan workshop. Nah, kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk yang lebih nyaman yang dilakukan dengan metode apa ya Bu Dewi supaya strategi itu akan berjalan dengan sesuai dengan yang Ibu cita-citakan ya Bu? Seperti itu. Iya, Bu. Baik, Ibu. Kayaknya lebih menuju mentoring dulu ya, Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu sasarannya
tuntunan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu, Bu. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia lakukan sehingga ada perubahan seperti itu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Dewi untuk melakukan mentoring tersebut ya, Bu, yang bisa Ibu rasa membantu Ibu? Iya, Bu, yang mungkin bisa membantu saya itu, saya punya pertama kepala sekolah tentu, karena kan semua itu atas persetujuan kepala sekolah ya, Bu. Kemudian saya punya teman yang, eee, dalam IT. Mungkin nanti bisa membantu saya, Bu, dalam menyamankan, dulu dengan rekan saya, seperti apa, dengan siapa, seperti itu yang akan bantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, Bu, sehingga nantinya sasarannya lebih banyak gitu, Bu. Oh, baik Bu Dewi. Intinya ya Bu, kita sebagai seorang guru itu harus dalam segala bidang yang kita tempuh ya Bu Dewi, atau kolaboratifnya dengan guru-guru lain seperti itu ya Bu Dewi ya. Akan berkolaboratif dengan teman-teman saya, Bu, tentunya. Oke, setelah itu ya, terima kasih Bu Dewi. Setelah Bu Dewi curhat kepada saya, bagaimana perasaan Bu Dewi malam ini? Iya, Bu, perasaan saya sangat senang, Bu, karena saya sudah menemukan gambaran dari pemecahan masalah saya, seperti itu, Bu. Iya, terima kasih kembali Bu Dewi. Jika ada waktu masalah yang agak tidak dapat Ibu pecahkan, kita boleh berkonsultasi kembali. Selamat malam Bu Dewi. Iya, Bu, selamat malam, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kembali. Baik, Bu Nur Ainun, kita lanjut ya, pasca observasinya ya. Bu Nur Ainun. Iya, iya. Oke. Selamat malam, Bu Nur Ainun. Selamat malam Bu Juni. Iya. Tadi Bu Nur Ainun sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dewi. Sebelum saya tutup, saya hanya mempertanyakan beberapa pertanyaan sebelum saya tutup ya, Bu ya. Pertama adalah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oh, tadi selama coaching saya melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan tersebut untuk menemukan solusi masalah yang saya alami, Bu Juni. Baik, Bu Nur Ainun. Menurut saya sebagai observer tadi ketika coaching, orang Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Nur Ainun sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewi, sehingga Bu Dewi bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya kan Bu Nur Ainun? Iya, ya Bu Juni. Ya, sebagai pertanyaan terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir ini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan hasil setelah melakukan coaching dengan Bu Dewi? Oh, baik Bu. Saya akan mengembangkan yaitu mengenai tentang jalur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya, Bu. Hanya itu ya, Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kepada saya, Bu. Baik Ibu, semoga coaching berikutnya Ibu berhasil lebih baik lagi dan dapat memaksimalkan coaching Ibu ya Bu. Baik Bu, saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Ainun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dewi. Selamat malam, Bu Nur Ainun. Iya. Apa kabarnya Bu Dewi malam ini? Puji syukur, Bu. Kabar saya sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu, Bu, malam ini? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan melakukan coaching, betul ya, Bu? Betul, Bu. Oke. Di sini yang akan menjadi obsernya, Ibu ya, saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nantinya Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan jalur Tirta
atau belum ya Bu ya? Terus Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci dan bagaimana. Nah, nantinya Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Seperti itu ya Bu. Sebelumnya saya akan memberi beberapa pertanyaan ya Bu Dewi. Baik, Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi, Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya nantinya, Bu. Nah, oke. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan sesuai spesifik Ibu sendiri ya Bu Dewi ya? Baik, Bu. Dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dengan demikian nanti akan menemukan solusi dari masalah Koci tersebut, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini ya Bu, yang akan Ibu capaikan, pencapaiannya Bu? Iya, Bu, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya, yang kemudian dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana apa ke depannya yang harus dia lakukan, Bu. Seperti itu, Bu. Baik Bu. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya Bu. Semoga Ibu puas dengan tanggapan saya. Selamat malam Bu Dewi. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Selamat malam, Bu Juni. Selamat malam Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Juni malam ini, Bu? Kabarnya baik, tetap semangat Bu. Iya, tadi ada saya dengar, Bu, katanya Ibu ada yang mau dibicarakan kepada saya, betul, Bu? Iya Ibu, saya mau cerita loh Bu tentang permasalahan saya. Kira-kira mau bicara tentang apa nih, Bu? Waktu sekitar 15-20 menit ya, Bu. Iya baik Ibu Dewi, terima kasih luang waktunya ya. Ini Bu, saya kan wali kelas 12. Kalau kelas 12 ini kan, saya memiliki anak didik. Namanya tuh ada beberapa orang lah, cuma yang paling parah satu orang. Namanya si Paril. Gak pernah masuk Bu. Kita telepon orang tuanya cabut. Ya kan, dari rumah berangkat, tapi nggak sampai ke sekolah. Jadi banyak absennya, masalahnya karena dia anak didik saya yang ditegur wali kelasnya, Bu. Jadi saya merasa dia terbebani dengan anak tersebut. Itu Bu Dewi. Oh, itu masalahnya ya, Bu, ya. Mm-mm. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, Bu, apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita saat ini, Bu? Saya mau bercerita Bu tentang anak saya tadi tuh yang kenapa sih dia nggak peduli sama sekolahnya. Padahal udah kelas 12 loh Bu. Harusnya kan ntar lagi tamat gitu loh. Itunya Bu. Baik, Bu. Jadi ada perubahan apa yang ingin Ibu harapkan? Begitu, Bu? Saya berharap gini Bu, karena dia kelas 12 saya mau dia lulus. Saya mau dia menyelesaikan sekolahnya lah. Saya mau anak didik saya masuk 36, lulus pun 36 juga. Jadi saya berharap seperti itu Bu. Oh, iya, Bu, baik. Dalam untuk mencapai ketercapaian itu, Bu, metode apa yang ingin Ibu lakukan agar itu bisa tercapai? Metodenya Bu, pertama saya mungkin koordinasi dengan guru BK Bu. Dengan konseling, siap itu kerjasama baik dengan orang tua si Pascal tadi lah Bu. Mengajak orang tuanya bercerita kemana anaknya naik di sekolah dan mencari solusi bersama lah supaya anak tersebut mau sekolah Bu. Itulah mungkin yang solusi awal ya Bu ya.
Nah, itu solusinya ya, Bu. Nah, langkah-langkahnya itu yang ingin Ibu lakukan agar rencana Ibu itu bisa terlaksana. Langkah-langkah awal saya mungkin mendekati anak tersebut, memotivasi supaya mau tetap sekolah dan mengatakan sekolah itu apalah dikasih hati lah. Dengan hitungan bulan telah selesai. Itu langkah awalnya. Membujuk anak tersebut untuk masuk sekolah. Kedua, bekerjasama dengan orang tua. Dan ketiga dengan guru BK dan juga meminta pengarahan dari kepala sekolah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, apabila ada skala 1 sampai 10 nih, Bu, dengan metode-metode dan langkah-langkah itu, pencapaiannya itu, keberhasilannya itu ada di skala berapa, Bu? Yang sudah saya laksanakan, Bu, sudah mencapai dan Bu, skala 7,5 gitulah. Karena sudah saya lihat ada perubahan juga si anak tersebut, gitu, Bu. Iya, Bu. Berarti dia lebih baik ya, Bu. Nah, ini waktu yang Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana Ibu ini kapan ya, Bu? Biasanya saya melakukan itu, Bu, setelah dia melakukan kesalahan atau peringatan, kurun waktunya itu minimal apa ya, sebulan lah, biar nampak hasil prosesnya itu, Bu, sebulan lah, kurun waktu yang dibutuhkan. Ya, sebulan ya, Bu. Udah termasuk cepat gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, baik, Bu. Nah, dalam dalam melaksanakan rencana Ibu ini pihak pihak mana saja yang Ibu butuhkan, dukungan dari pihak mana saja yang Ibu butuhkan, Bu? Yang pertama, dukungan dari anak murid tersebut jika mau dia berubah ya, motivasi terus. Kedua, orang tua. Ketiga, guru BK. Dan keempat tadi, pengarahan dari kepala sekolah, Bu. Iya, baik. Begitu ya, Bu ya. Nah, sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang dengan saya, Bu? Agak lega, Bu. Ternyata anak itu ketika kita dekati ada perubahan lebih baik juga ya, Bu ya. Terus ketika kita mengajak kerjasama dengan orang tua, oh iya. Jadi ada flashbacknya kembali, Bu. Seperti refleksi bagi saya, Bu. Iya, Bu, luar biasa ya, Bu ya. Sekian ya, Bu, perbincangan kita saat ini. Semoga bermanfaat buat kita. Baik, Ibu Dewi. Terima kasih atas waktunya, Ibu Dewi. Iya, Bu, terima kasih kembali. Bu Inun, Ya, lanjut. ini pasca observasi ya Bu Dewi ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sudah berjalan dengan baik, lancar tadi. Sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu. Dari indikator ketercapaian yang ingin Ibu Dewi tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dari indikator tersebut? Iya, Bu. Puji syukur, Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, seperti itu, Bu. Oh, oke. Menurut saya sebagai observer, tadi sudah bagus sekali ya Bu Dewi ya. Yang menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi masalah pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching hari ini bisa menemukan solusi sendiri seperti kemudian. Coaching yang Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat malam ya Bu. Sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan lagi. Kira-kira ya Bu Dewi, yang sudah Ibu lakukan tadi kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan menurut Ibu secara pribadi ya Bu Dewi ya?
Iya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Begitu Bu. Oke. Luar biasa jawabannya Bu Dewi. Padahal sudah menerapkan alur Tirta ya Bu Dewi ya, yang sudah Ibu kembangkan. Semoga berhasil ya Bu Dewi. Selamat malam. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Selamat malam. Salam bahagia dan selamat malam kembali. Salam bahagia Bu.